Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar bareng emak. Pulangnya bawa jajanan. Selamat datang di channel Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Kali ini kita akan membahas masih seputar insentif pajak terkait dengan wabah corona. Kalau kemarin kita sudah membahas insentif pajak untuk para pelaku UMKM, nah kalau sekarang kita akan membahas ini. Permohonan fasilitas untuk PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk para pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah selama 1 tahun. Seperti apa permohonan fasilitasnya? Mari kita simak berikut ini. Pertama, yang harus kita mengerti adalah penerima insentifnya. Penerima insentifnya adalah para pegawai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu sebagaimana lampiran di PMK nomor 44 tahun 2020. Kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat berupa penyelenggara, pengusaha, atau PDKB pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat. Nah, untuk pemberi kerja, sifatnya ini bukan kumulatif. Artinya, kalau salah satu terpenuhi, insentif ini bisa diberikan. Jadi dari 3 golongan ini, baik itu CLU, pengusaha KIT atau izin di kawasan berikat, itu salah satu kalau terpenuhi, artinya pegawai tersebut bisa menerima insentif. Kemudian, syarat berikutnya bagi pegawai yang menerima adalah dia harus sudah memiliki NPWP. Kemudian, bagian C, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Artinya, hanya penghitungan yang dipakai adalah penghasilan yang sifatnya tetap, yang teratur. Misalkan, contohnya gaji, kemudian tunjangan, uang lembur, dan sebagainya yang sifatnya tetap setiap bulan. Tidak termasuk misalkan kalau dia terima bonus, THR, dan sebagainya. Jadi, hanya yang sifatnya tetap, yang setiap bulan ada. Nah, disetahunkan gimana? Jadi misalkan penghasilannya katakanlah sebulan brutonya itu misalkan 5 juta misalkan. Kalau kita kalikan 12 bulan, artinya kan kalau 5 juta kali 12 bulan itu sekitar 60 juta. Artinya masih di bawah 200 juta. Jadi hanya penghasilan bruto yang sifatnya tetap dan teratur. Kalau yang tidak teratur, maka itu dikecualikan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan clue-nya? Clue yang tercantum atau yang kita ambil datanya adalah pada saat dilaporkan di SPT tahunan tahun 2018 atau data master file DJP untuk wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018. Itu bagi penerima insentifnya. Nah, berikutnya adalah pemberian insentif. Bagaimana caranya? Yang pertama, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan penghasilan saya katakanlah tadi, sebulan 5 juta. Selama ini misalkan 5 juta, biasanya saya dipotong pajaknya itu katakanlah sebulan sekali, setiap bulan itu sekitar 12.500 misalkan. Nah, berarti kalau dalam keadaan normal, penghasilan yang saya peroleh, penghasilan bersih yang saya peroleh itu bukan 5 juta, tapi 5 juta dikurangi pemotongan pajak sebesar 12.500. Tapi dengan adanya insentif ini, maka saya akan terima tetap sebesar 5 juta. Bagaimana? Dengan angka yang 12.500-nya, itu yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Jadi, pemberi kerja hanya membuat
semacam bukti setoran dengan kode tertentu atau dengan cap tertentu. Gitu, tapi tidak ada yang dibayarkan ke kas negara. Gitu. Jadi penghasilan bruto yang Anda peroleh setiap bulan itu bersih, tetap sama. Tidak ada pemotongan pajak. Kemudian dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 ini dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung pemerintah. PPh pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan. Kenapa dikecualikan? Karena memang pada dasarnya kalau PNS, tunjangan dan gaji pokoknya memang itu pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah sejak dulu. Jadi memang tidak perlu ada insentif ini lagi gitu. Karena dari awal memang gaji kita, gaji sebagai PNS atau ASN itu memang sudah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian syarat berikutnya atau poin berikutnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Artinya insentif ini berlaku sejak perusahaan Anda meminta fasilitas ini sampai dengan nanti masa September 2020. Kemudian, poin terakhir adalah khusus untuk masa pajak April 2020, pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Sama seperti insentif UMKM, tetap harus ada laporan realisasinya setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi, tetap ada laporan realisasinya sebagai kontrol bahwa ini loh, saya sudah melaporkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintahnya. Nah, sekarang setelah ini bagaimana cara kita meminta fasilitas tersebut? Kita ikuti tutorial berikut ini. Pertama, Anda harus masuk ke situs pajak atau buka situs pajak. Alamatnya ada di www.pajak.go.id. www.pajak.go.id. Kemudian di pojok kanan atas di sini ada tombol login yang nanti akan Anda klik. Kemudian setelah itu akan muncul jendela baru yang berisi login. Kemudian Anda harus login dengan akun pajak Anda dengan memasukkan nomor NPWP dan juga passwordnya plus kode keamanan. Setelah itu, Anda bisa login. Tapi kalau misalkan Anda lupa password atau ternyata belum registrasi, silakan registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan nomor EVIN yang sudah Anda peroleh. Berikutnya, setelah Anda berhasil login, silakan Anda pilih menu layanan. Kemudian, setelah itu Anda pilih menu KSWP. Tapi apabila menu KSWP ini belum ada atau belum aktif, silakan Anda ke menu profil, kemudian pilih ke aktivasi fitur layanan di sini. Kemudian silakan centang akses fitur yang mau Anda gunakan. Contohnya di sini info KSWP. Silakan dicentang info KSWP-nya, kemudian klik ubah fitur layanan. Setelah itu, Anda akan diminta untuk logout, kemudian silakan login kembali, dan silakan kembali ke menu layanan. Nantinya, KSWP, info KSWP akan otomatis ada di sini, akan aktif. Setelah itu, silakan klik info KSWP. Kemudian nanti akan muncul info profil wajib pajak. Kemudian, pertama, Anda harus baca petunjuk pengisiannya dulu. Kemudian, biar tidak kita salah pilih, pastikan kita akan memilih modul fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 44 tahun 2020. Digunakan untuk permohonan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sesuai PMK ini. Jadi pastikan kita memilih yang modul fasilitas ini. Kemudian kita scroll ke bawah.
Profil pemenuhan kewajiban saya, untuk keperluannya, silakan kita pilih fasilitas PPh pasal 21 DTP atau ditanggung pemerintah. Dalam kurung PMK nomor 44 tahun 2020. Jadi, untuk mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ini, pastikan kita memilih yang ini, yang fasilitas PPh pasal 21 DTP. Kemudian, setelah kita memilih, akan muncul kode keamanan atau notifikasi. Kemudian silakan klik kode keamanannya, kemudian pilih submit. Setelah kita submit, akan muncul variabel dan juga statusnya. Akan ada 3 variabel. Yang pertama adalah telah ditetapkan sebagai perusahaan kita, kemudian memiliki clue yang sesuai dengan lampiran di PMK, kemudian telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat. 3 variabel ini sifatnya bukan kumulatif, artinya kalau salah satu terpenuhi, maka bisa dikategorikan fasilitas ini dapat diberikan. Karena clue-nya sesuai, maka statusnya sudah terpenuhi. Kemudian, silakan klik simpan permohonan. Setelah itu, akan muncul notifikasi seperti ini. Yang pertama, konfirmasi. Dengan klik tombol simpan data ini, maka Anda permohonan akan tersimpan dalam sistem kami dan Anda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP. Kita pilih ya. Kemudian nanti akan muncul konfirmasi berikutnya. Info, permohonan fasilitas PPh pasal 21 DTP, saudara telah disetujui. Kemudian klik OK. Artinya, kalau Anda sudah sampai proses di sini, maka permohonan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang Anda ajukan sudah disetujui. Nah, sekarang bagaimana kita mencari tahu clue apa saja, apakah clue saya ini termasuk atau tidak? Nah, kita pilih di menu profil, kita kembali ke menu profil, kemudian pilih menu profilnya data profil. Di data profil, silakan dilihat jenis usahanya. Dalam hal ini, misalkan perusahaan Anda termasuk ke dalam jenis usaha perdagangan besar, mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana untuk mencari tahu kode KLU-nya? Untuk mencari tahu kode KLU, Anda bisa ke menu layanan. Sebelumnya, kalau misalkan Anda ingin tahu, kira-kira Anda terdaftar di kantor pajak mana, silakan pilih informasi perpajakan, masih di menu data profil, di info perpajakan. Anda terdaftar di KPP Pratama mana, kemudian ada nomor telepon KPP yang bisa dihubungi, kemudian ada akun representatif yang bisa Anda hubungi. Gunanya apa? Apabila nanti kalau ternyata ada masalah, atau misalkan Anda tidak bisa mengajukan karena terkendala dengan sistem, Anda bisa mengajukan pertanyaan seputar itu di kemana KPP Anda terdaftar. Jadi Anda bisa tanyakan ke KPP di mana Anda terdaftar. Entah itu ke AR-nya atau telepon ke kantor pajaknya langsung. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila ternyata sistem tidak bisa memenuhi fasilitas ini. Artinya misalkan tadi clue-nya tidak terpenuhi, padahal sementara datanya menurut Anda sudah benar. Bisa jadi karena clue Anda masih salah, masih error, atau ternyata ada clue yang belum diupdate. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui clue kita itu sudah sama dengan lampiran di PMK? Kita bisa cari di menu layanan, kemudian pilih e-reporting, kemudian di profil singkat,
Di sini ada kode KLU, klasifikasi lapangan usaha. Dalam hal ini kodenya adalah 46599. Jadi perdagangan besar mesin tadi kodenya adalah 46599. Kemudian kita cek, kita samakan dengan lampiran di PMK 44 tahun 2020, kode klasifikasi lapangan usaha di nomor 651, kode ini ada. Artinya, jenis kegiatan usaha Anda termasuk yang bisa mendapatkan fasilitas PPh pasal 21. Dengan catatan tadi bahwa pegawai Anda penghasilan brutonya tidak melebihi 200 juta dalam 1 tahun untuk penghasilan bruto yang sifatnya tetap dan teratur. Contohnya seperti gaji, tunjangan yang diberikan setiap bulan. Baik, semoga informasi tersebut bisa dimengerti dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan tinggalkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan notifikasi untuk informasi perpajakan lebih lanjut. Karena setelah ini akan saya coba buat materi terkait dengan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Silakan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.